Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alil muttaqina imama. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub sabit qulubuna ala dinik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa arda'ana wa taqabbal minna wa adkhilnal jannah wa najina minan nar wa aslih lana sanana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmatin Allah rahimakumullah. Izinkan saya sedikit memberi kultum sesuai amanah. Semoga khususnya buat diri saya dan bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang agung, yang penuh dengan barokah, di bulan Ramadan, yang dimana hari-harinya selalu di dalam banyak limpahan curahan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua, yaitu orang-orang yang beriman. Semoga juga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kewajiban dan mensyiarkan bulan yang penuh dengan keagungan dan kebarokahan ini. Kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat
wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina wal shaimat wal hafizina furujihim wal hafizat ya wadzakirina Allaha katsirau wazakirin wazakirat a'addallahu lahum a'addallahu lahum maghfiratu wa ajron azima. Yang terjemahannya, sesungguhnya bagi laki-laki dan perempuan yang muslim, bagi laki-laki perempuan yang mukmin, bagi laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang bersaum, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surganya Allah. Baik Bapak-bapak sekalian, jadi bagi mukmin laki-laki dan perempuan dengan amal solehnya, Allah sudah janjikan dan menyediakan kepada mereka dengan ampunan dan pahalanya Allah. Dan di sini termasuk mereka yang bersaum, shaimin wa shaimat, baik laki-laki dan perempuan, yang ini menjadi sandaran dia menjadi dipahalai sama Allah dengan surganya. Jadi Bapak-bapak sekalian, ibadah saum begitu besar amalan, sehingga menjadi salah satu bahagian kewajiban bagi kita sebagai kerangka iman di dalam bunyanul Islam. Dalam hadis Nabi yang lain kita lihat kedudukan saum dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala dengan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali saum, karena saum itu adalah milikku atau bagiku saja, dan aku sajalah yang akan memberikan pahalanya. Sebab itu dengan saum itu ia telah meninggalkan nafsu syahwatnya dan nafsu makan minumnya karena Allah. Dan bagi orang yang bersaum itu ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa kepada Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang bersaum lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Muslim. Ada hadis yang lain dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda dan ditanyakan, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam jannahnya atau surganya Allah." Maka Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian itu bersaum, karena saum itu tidak ada tandingannya pahala dan ganjarannya." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dalam hadis yang lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga itu ada suatu pintu yang disebut dengan Ar-Royan.
orang-orang yang diperkenankan masuk ke surga melalui pintu pada hari kiamat kelak hanyalah orang-orang yang bersaum. Orang-orang yang diperkenankan masuk surga Ar-Rayyan itu melalui pintu pada hari kiamat kelak hanyalah orang-orang yang bersaum. Sedangkan yang lainnya tidak diperkenankan. Mereka akan dipanggil, manakah orang-orang yang sering bersaum? Bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun segera ditutup, hingga tak seorang pun yang dapat memasukinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, asyam atau saum dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang atau hamba-hamba pada hari kiamat nanti. As-Saum berkata, wahai Robku, saya telah menahannya dari makan dan minum dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pun berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku masuk untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, maka syafaat keduanya yaitu saum dan Al-Quran diperkenankan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Abu Naim. Jadi Bapak-Bapak sekalian, itu sekilas gambaran gimana ibadah saum itu adalah sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Maka kita selayaknya sepatutnya kita melaksanakan saum itu secara benar dan khusyuk. Dan semoga Allah menerima saum-saum kita. Yang tentunya ibadah itu pun ada ikhtiar atau caranya, yaitu menahan makan, minum dan nafsu syahwat. Dan ada adab-adabnya. Nah, dalam keterangan lain selain menahan makan dan minum nafsu syahwat itu, ya, di sebuah hadis dikatakan dalam riwayat Ibnu Majah, as-saum itu adalah zakatnya badan, ya. Jadi pembersihnya badan. Dan di lain riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, as-saum itu sebagai perisai atau tameng yang akan melindungi seorang dari api neraka. Ya. Dan di riwayat lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersaum di suatu hari, maka janganlah ia berkata-kata kotor atau rafas dan berbuat kesia-siaan atau lago. Bila ia dicaci seseorang atau ada yang menyerangnya, maka hendaklah ia katakan, sesungguhnya saya sedang bersaum. Jadi Bapak sekalian, mari kita hiasi saum ini, ya, dengan dipenuhi syarat dan rukunnya, sehingga kita menghasilkan saum yang ibadah yang diterima sama Allah. Salah satunya tadi meninggalkan rafas dan kesia-siaan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bapak-bapak sekalian, untuk mengingatkan kembali bagaimana Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keagungan dan kebarokahan, sehingga kita bisa mensyukuri sisa-sisa waktu yang masih ada pada diri kita untuk bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Ya. Hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa suatu hari menjelang bulan Ramadan,
Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian suatu bulan, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan barokah. Pada bulan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, lalu memberi rahmat, dan rahmat diturunkan. Kesalahan-kesalahan dihapuskan, dan pada bulan itu doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada perlombaan kalian pada bulan itu dan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah akan kebaikan amal soleh kalian. Sesungguhnya celakalah orang yang pada bulan itu terhalang dan tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabrani. Ya, jadi kesimpulannya Bapak sekalian, insya Allah kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menuntaskan atau memenuhi sisa waktu bulan Ramadan ini dengan kewajiban-kewajiban yang terbaik, yang semoga Allah dapat menerimanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.